Salam sejahtera bagi kita semua. Semangat pagi anak-anak hebat. Halo semua, bertemu lagi dengan Ibu Anita dalam mata pelajaran sejarah. Pada kesempatan hari ini, Ibu akan menyampaikan materi pada KD 3.10, menganalisis persamaan dan perbedaan tentang strategi pergerakan nasional, di mana materi pokoknya yaitu tentang organisasi-organisasi masa pergerakan nasional dengan subtema sejarah organisasi Budi Utomo. Tujuan dari pembelajaran ini, setelah kalian menyimak video ini, diharapkan mampu menganalisis sejarah Budi Utomo. Masih ingatkah anak-anak hebat berapa lama negara Indonesia itu dijajah dan berapa lama para pahlawan-pahlawan kita berjuang, bertempur, dan berperang untuk mengusir penjajah? Tentunya sangat lama sekali ya anak-anak hebat. Jadi, pada zaman dahulu, para pahlawan-pahlawan Indonesia dalam mengusir penjajah selalu menggunakan cara berperang secara bersembunyi ataupun secara gerilya. Hingga pada suatu saat, perjuangan bangsa Indonesia tidak lagi menggunakan jalan berperang, melainkan dengan membuat atau mendirikan organisasi tertentu. Zaman ketika bangsa Indonesia mulai mendirikan organisasi-organisasi inilah yang disebut sebagai kebangkitan nasional. Kebangkitan nasional dimulai dengan berdirinya organisasi pertama yang bernama Budi Utomo. Budi Utomo merupakan organisasi yang bertujuan untuk memperoleh kemajuan yang bersifat harmonis bagi bangsa Indonesia. Tokoh Dr. Wahidin merupakan seorang cendekiawan lulusan dari Sekolah Dasar Dokter Jawa yang bernama Stovia. Beliau sangat peduli atas nasib bangsa Indonesia saat itu. Pada tahun 1907, Dr. Wahidin Sudirohusodo memutuskan untuk berkeliling ke Pulau Jawa dengan tujuannya untuk mengkampanyekan peningkatan martabat dan kehormatan rakyat. Peningkatan ini akan dilaksanakan dengan membentuk dana pelajar atau studi funds. Studi funds atau dana pelajar ini merupakan lembaga untuk membiayai pemuda-pemuda cerdas yang tidak melanjutkan sekolah pada saat itu. Selanjutnya, pada akhir tahun 1907, Dr. Wahidin bertemu dengan Sutomo, seorang pemuda siswa dari Stovia. Dari perbincangan inilah dan diskusi antara Wahidin dan Sutomo, mereka sepakat mendirikan perkumpulan yang memperhatikan nasib bangsa Indonesia yang diberi nama Organisasi Budi Utomo. Lalu pada 20 Mei 1908 pukul 9 pagi di Stovia, Sutomo menjelaskan gagasannya kepada siswa Stovia. Gagasan Sutomo saat itu dapat diterima dan mereka sepakat akan gagasan yang disampaikan oleh Sutomo. Selanjutnya, terpilihlah Sutomo menjadi ketua organisasi Budi Utomo dan memilih bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa resmi organisasi Budi Utomo. Lalu pada bulan Juli 1908, sebanyak 650 orang bergabung dalam organisasi Budi Utomo. Mereka tersebar di 7 kota, ada di Jakarta, ada di Bogor, Bandung, Yogyakarta, Magelang, Surabaya, dan Purbalingga. Organisasi Budi Utomo menetapkan fokus pergerakannya hanya di Jawa dan Madura karena mendapat pengaruh dari penjajahan Belanda. Pada awalnya, Budi Utomo ditolak oleh sebagian besar kaum priai atau golongan bangsawan, karena golongan bangsawan ini mendapat dukungan dari golongan ningrat.
organisasi Budi Utomo mendapat dukungan dari kalangan cendekiawan yang peduli terhadap pendidikan bangsa Indonesia. Kongres pertama Budi Utomo pada tanggal 5 Oktober 1908 yang diadakan di daerah Yogyakarta dan menghasilkan kesepakatan untuk menentukan pengurus besar organisasi dari golongan tua. Hasil kongres lainnya meliputi yang pertama, ada Budi Utomo tidak melakukan kegiatan politik. Yang kedua, kegiatan Budi Utomo ditujukan pada bidang sosial dan pendidikan. Yang ketiga, ruang gerak Budi Utomo berada di daerah Jawa dan Madura. Yang keempat, Tirto Kusumo yang menjabat sebagai Bupati Karanganyar saat itu dipilih sebagai Ketua Budi Utomo Pusat. Penetapan pusat organisasi Budi Utomo ada di daerah Yogyakarta. Lalu pada tahun 1909, Dr. Cipto Mangunkusumo mengundurkan diri dari organisasi Budi Utomo dengan alasan untuk melaksanakan atas cita-citanya dalam gerakan politik bagi seluruh rakyat Hindia Belanda. Pada tahun 1912, Noto Dirjo menjadi Ketua Budi Utomo dengan tujuan untuk mengejar ketertinggalannya karena muncul organisasi-organisasi lainnya seperti Sarekat Islam dan Indich Party. Lalu selanjutnya, Budi Utomo bergabung dalam PPPKI, Pemufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia, pada tahun 1927. Gerakan ini dipelopori oleh Insinyur Soekarno. Lalu pada tahun 1928, Budi Utomo mengambil suatu langkah maju dengan menambah asas dan tujuan pergerakannya, meliputi yang pertama, memajukan pendidikan, pertanian, peternakan, dan seni budaya. Yang kedua, mempertinggi akan kemajuan mata pencaharian dan penghidupan bangsa. Yang ketiga, menyadarkan kedudukan bangsa Jawa, Sunda, dan Madura pada diri sendiri. Yang keempat, turut berusaha mewujudkan cita-cita persatuan bangsa Indonesia. Usaha untuk mencapai persatuan bangsa Indonesia dilanjutkan dengan melakukan fusi dengan PBI, Partai Bangsa Indonesia, yang dipimpin oleh Dr. Sutomo. Maka diakhirkanlah organisasi Budi Utomo yang berperan sebagai organisasi pergerakan di Indonesia. Namun, walaupun organisasi Budi Utomo ini telah berakhir, diharapkan Hari Kebangkitan Nasional perlu dimaknai khususnya bagi generasi-generasi muda masa kini, yaitu dengan semangat persatuan dan kesatuan di dalam setiap perbedaan yang ada. Karena pada dasarnya kebangkitan nasional yang diperjuangkan oleh pendiri-pendiri negara bertujuan untuk membangkitkan jiwa nasionalisme menjadi bangsa yang berdaulat dan bermartabat. Oke anak-anak hebat, itu saja yang dapat Ibu sampaikan dalam materi organisasi Budi Utomo. Apabila Ibu ada salah kata, Ibu mohon maaf. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.